Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Kenikmatan dua yang mengiringi di antara dua, yaitu nikmat kemampuan dan nikmat kemauan. Di luar sana tidak banyak orang mendapatkan dua kenikmatan yang di antara dua ini. Di luar sana banyak orang-orang yang menginginkan seperti kulolan panjenengan sedanten bisa hadir, menyimak, menunaikan, melaksanakan sebagai seorang mukmin sholat Jum'ah berjamaah. Saudara-saudara kita di luar di sana hanya memiliki kemauan, namun oleh Allah dibatasi kemampuan. Namun di luar sana juga banyak saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan sebagaimana kulolan panjenengan semua, tapi tidak memiliki kemauan. Maka bersyukurlah kulolan panjenengan semua yang bisa hadir pada Jumat ini di rumah Allah ini, dua kenikmatan yang mengiringi, yang menyatu, berkolaborasi, saling melengkapi dan saling mengisi, yaitu nikmat kemampuan dan nikmat kemauan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kulolan panjenengan siang ini? Dengan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan berupaya, berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi semua tingkah laku yang bisa mendatangkan murkanya. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa risalah hidup dan kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Nabi akhir zaman yang membawa risalah hidup dan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu ad-dinul Islam. Mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya kelak mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Siang ini tepat 2 tahun 1 bulan 13 hari. 2 tahun 1 bulan 12 hari. Kulolan panjenengan semua hidup dalam masa-masa yang penuh dengan keputusasaan. Kulolan panjenengan semua tidak hanya warga Babatan, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, tapi seluruh dunia
but all around the world feeling the same thing, mengalami hal yang sama, merasakan hal yang sama. Bagaimana pandemi yang ditetapkan di Indonesia itu tidak terasa sudah berjalan 2 tahun 1 bulan 13 hari. 3 Maret 2020, 3 Maret 2021, 1 tahun. 3 Maret 2021, 3 Maret 2022, 2 tahun. Maret ke April 1 bulan. Sekarang sudah tanggal 15 saya kurangi 3 sama dengan 12 hari. Ketika kulolan panjenengan semua sampai pada titik hari ini merupakan kepercayaan yang diberikan Allah dumateng jenengan lan kula. Berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak tetangga-tetangga kita, kanan kiri depan belakang, rekan-rekan kerja, atasan, pimpinan, pegawai, rekan sejawat, teman seperjuangan, para asatid, para kiai, para ulama, yang secara hitung-hitungan kacamata kalkulator manusia itu lebih sehat dari kita, usianya lebih muda daripada kita, tetapi qadarullah, masya Allah, Allah mendahulukan mereka, diambil oleh Allah, dan kita masih dipercaya, diberikan kepercayaan yang luar biasa sampai pada siang ini di rumah Allah ini. Ini bukan suatu kebetulan semata, karena Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana kehidupan manusia. Wallahu khairul makirin. Ketika Allah sudah memberikan kita kepercayaan sampai dengan siang ini, lebih-lebih ketika kulolan panjenengan semua diberi kesempatan untuk bisa bertemu, memproses diri kita di bulan suci Ramadan, masya Allah, pun disia-siakan. Jangan sampai puasa kita datangnya, berprosesnya, berlalunya bulan suci Ramadan tidak ada hikmah, pembelajaran atau kemajuan dalam rangka peningkatan iman dan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena kepercayaan ini mahal. Masya Allah. Mari kita syukuri bagaimana kejadian tahun 2021 yang lalu. Masya Allah, tonggo-tonggo, masjid musola langgar, seperti minum obat mengumumkan berita kematian. Ambulan riwa riwi nang dalan, morak marik ngalor ngidul ngetan mulon, menjemput membawa jenazah COVID-19. Dan masya Allah, alhamdulillah kulolan panjenengan semua hari ini masih diberikan kesempatan. Bagaimana cara kita menikmati kesempatan ini? Bagaimana cara kita mensyukuri kenikmatan ini? Lebih-lebih di bulan suci Ramadan adalah bulan pembentukan karakter, bulan pengembalian seorang muslim sejati yang hari-harinya senantiasa diisi takarrub ilallah, senantiasa mendekat merapat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang muslim niku sejatine meskipun tidak pada bulan suci Ramadan, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari pikiran dan hatinya itu senantiasa kebaikan, senantiasa kemuliaan. Lebih-lebih ketika kita hari ini berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, ketika pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, ketika pintu neraka ditutup rapat-rapat, setiap amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan wajib. Amalan-amalan wajib yang kita tunaikan, masya Allah, tak terhingga balasannya. Maka mari kita tata hati kita, menata hati kita untuk menjadi pribadi la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjadikan hati kita qalbun salim,
hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang senantiasa tersinari oleh nurullah, cahaya Allah, sinyalnya senantiasa terkoneksi, frekuensinya senantiasa terkoneksi dengan sinyalnya Allah. Saya teringat sebuah kisah. Beberapa waktu Kanjeng Nabi niku ada majelis taklim. Lalu Rasulullah berkata, sebentar lagi akan datang ahli surga. Para sahabat terdiam semua. Lebih-lebih Abdullah bin Amr bin As toleh. Karena Abdullah bin Amr bin As tahu semua sahabat-sahabat terbaik hadir di situ semua. Kok Kanjeng Nabi nyebut sebentar lagi akan datang ahli surga. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Diucap sampai 3 kali oleh Kanjeng Nabi. Ketika 3 kali disebut, datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Wajahnya masih ada basah setelah mengambil air wudhu, jenggotnya masih meneteskan air wudhu, tangan kirinya mententeng sandal jepit. Duduk di paling belakang, menyimak mendengarkan. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang sangat cerdas. Dalam hati bergumam, mosok iki. Karena waktu itu di sekeliling Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Jarrah, Bilal bin Rabah, semuanya ngumpul di situ. Maka ketika selesai majelis taklim itu, Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki dari kalangan Ansor tadi. Lalu ketika sampai rumah minta izin agar diizinkan untuk bisa menginap 3 hari 3 malam di rumahnya. Sama laki-laki kalangan Ansor tadi dipersilahkan. Hari pertama diamati, hari kedua diamati, sambil berkata di dalam hati Amr bin As, amalan apa yang dilakukan oleh pria ini, amalan apa yang diamalkan oleh laki-laki ini, sampai Nabi mengucapkan 3 kali, calon ahli surga akan segera hadir, calon ahli surga akan segera datang, calon ahli surga akan segera tiba. Namun amalan-amalan spesial yang ingin dicari, yang ingin ditiru oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As ini tidak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya malam ketiga selesai. Sahabat ini pamit pulang. Ketika beberapa langkah dari pintu, orang laki-laki dari sahabat kalangan Ansor tadi, laki-laki dari kalangan Ansor tadi berkata, ya akhi, dulur, sampean wis menemukan apa yang sampean cari ta? Abdullah bin Amr bin As kaget. Laki-laki dari kalangan Ansor tadi pun berkata, ketika engkau menginap di rumahku, aku beribadah sebagaimana biasanya. Aku beribadah karena Allah semata. Ndak pengen dielem, ndak pengen dipuji. Aku beribadah karena Allah tok, bukan yang lain. Lalu sahabat Abdullah bin Amr bin As berkata, ya ini amalan yang luar biasa. Kita menyebutnya ihsan. Beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah, zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Atau ketika kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Ini adalah puncak kelezatan iman, puncak kelezatan Islam. Ini Masya Allah. Maka betullah apa yang disampaikan oleh Hakim. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati. Kanjeng Nabi pun dawuh, di dalam jiwa cucu anak Adam itu terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu kotor, rusak, tidak baik, tidak sehat, seluruh tubuh pasti akan ikut rusak, tidak sehat dan tidak baik. Begitu juga sebaliknya, jika segumpal darah itu baik, sehat, bersih, maka seluruh tubuh akan ikut sehat, baik dan bersih. Apa segumpal darah itu? Qalb, hati.
Ini Masya Allah, Masya Allah. Maka momentum bulan suci Ramadan adalah momentum untuk membersihkan hati kita, menjaga hati kita agar senantiasa menjadi hati yang bersih, bersinar, menjadi qalbun salim, tidak menjadi qalbun marid, hati yang sakit, lebih-lebih sampai menjadi qalbun mayit, hati yang mati. Naudzubillah min dzalik. Ketika hati ini senantiasa tersinari oleh nurullah, maka setiap ucapan yang keluar dari mulut kita adalah zikrullah. Setiap perbuatan yang kita lakukan senantiasa fastabihul khairat. Setiap amalan yang kita lakukan insya Allah berujung pada amal soleh. Ketika hati ini senantiasa terkonek, senantiasa tersambung dengan Allah dan berusaha untuk menghadirkan Allah, maka wallahu waliyul muttaqin, Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfir, innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Seperti yang saya sampaikan di awal, kulolan panjenengan ini diberi kepercayaan oleh Allah. Tapi kulolan panjenengan ini mboten semerap. Sampai kapan kepercayaan ini akan disematkan teng kula kali jenengan? Yang hari ini hitungan matematika logika manusia pakai kalkulator yang kira-kira usianya sudah di atas 60-70, bukan berarti beliau-beliau lebih cepat mendahului kita. Bukan ukuran, karena Allah sudah mempunyai ketetapan-ketetapannya. Maka sebagai pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita selalu meyakini bahwasanya kematian itu bagi seorang muslim bukan untuk ditakuti, bukan untuk ditinggal lari, tetapi disongsong dan dipersiapkan dengan pasti. Karena kita yakin seperti itu, maka ketika nafas masih ada melekat dalam jiwa dan tubuh kita, mari kita senantiasa mengkondisikan jika sewaktu-waktu Allah mengambil yang menjadi miliknya. Kita tidak tahu kapan Allah akan mengambilnya, di mana Allah akan mengakhirinya, dengan siapa Allah akan mengakhiri amanah ini. Karena ketika kematian itu telah ditetapkan oleh Allah, tidak dapat dimajukan barang sedetik, tidak dapat dimundurkan barang sedetik. Pas, mugi-mugi ketika Allah menetapkan ajal kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga sarang-sarang kita berdoa kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Razak ya Aliyu ya Adim. Ya Allah ya Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabb yang maha mendengar. Ya Allah ya Rabb yang maha mengabulkan. Dengarkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bisa membuat bangga agama, keluarga, bangsa dan negara. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah istri kami istri yang baik untuk kami dan anak-anak kami. Ya Allah ya Rabb yang maha perkasa lagi maha kuasa. Jadikanlah kami imam yang baik untuk istri dan anak-anak kami. Jadikanlah kami imam yang baik untuk istri dan anak-anak kami. Tuntunlah jiwa kami, jaga keluarga kami, berkahi rizki keluarga kami. Jika rizki itu masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika rizki itu masih jauh, dekatkan ya Allah.
Jika rizki itu masih di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Jika rizki itu masih kotor, sucikan ya Allah. Ya mukallibal qulub, sabit qulub ala dinik. Ya mukallibal qulub, sabit qulub ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, condongkanlah hati kami kepada aturanmu, condongkanlah hati kami kepada kemuliaanmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala dzikrullahi akbar.